Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat sopter semuanya? Oke, di awal tahun 2025 saat Bab 411 Jangan takut, ayo pergi bersama. Ketika Zhao Tianhao mendengar kata-kata Raid Mulen, hatinya yang gelisah menjadi sedikit tenang, dan matanya menatap ke arah Nangong Yun, penuh ketakutan. Orang lain mungkin tidak tahu betapa kuatnya Arman, tetapi Zhao Tianhao tahu betul bahwa dalam 5 tahun terakhir, tidak ada seorang pun di seluruh dunia Jiu-Jitsu Amerika Selatan yang bisa menandingi Arman. Setiap kali Yaman berpartisipasi dalam kompetisi Jiu-Jitsu, yang lain hanya dapat bersaing untuk posisi kedua. Tapi Zhao Tianhao mengingat adegan pertempuran tadi, di depan wanita oriental yang misterius dan kuat ini. Arman bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Tubuh seperti raksasa itu dibuat tidak berdaya oleh lawan dan menjadi sasaran hidup. Tuan Chu Chen terlalu menakutkan. Jeritan membuat semua orang terbangun dan sadar. Tangan Arman berada di tanah, dan dia berusaha mati-matian untuk berdiri. Namun, ketika dia mencoba menggerakkan lututnya sedikit, dia merasakan sakit yang menyayat hati, yang membuatnya gemetar dan menjerit tak terkendali. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Nangong Yun dengan mata yang sangat ketakutan. Dalam hidupnya, dia belum pernah bertemu lawan yang bisa membuatnya putus asa. Jiu-Jitsu Amerika Selatan yang sangat dia banggakan sangatlah rentan. Arman terjatuh ke tanah. Dia tidak bisa berdiri, dan dia tidak ingin berlutut lagi. Jadi dia hanya bisa berbaring di tanah. Anggota delegasi Amerika Selatan yang mendampinginya segera bergegas dan membawa Yaman turun. Nangong Yun memenangkan pertarungan pertama. Adegan ini membuat banyak orang yang hadir heboh. Kecuali beberapa orang yang condong ke komunitas tinju Amerika Selatan, sebagian besar orang kurang lebih muak dengan hal-hal yang digembar-gemborkan oleh delegasi Amerika Selatan saat ini. Ketika mereka melihat Chu Chen dan Nangong Yun muncul di bandara untuk mencegat 5 master top Amerika Selatan, banyak orang yang berkeringat di dalam hati, terutama adegan di mana Nangong Yun menghadapi Arman sendirian sebelum mengambil tindakan. Di mata orang lain, ini bukan tabrakan kelas berat sama sekali. Alhasil, Nangong Yun menang dengan mudah. Ayo, saudari peri, seseorang di tempat kejadian mengikuti Song Qiu dan berteriak. Menurut mereka, Nangong Yun saat ini seperti peri oriental. Raid Mulen berjalan perlahan, dengan momentum yang mengesankan. Adegan itu berangsur-angsur menjadi sunyi. Reputasi Raid Mulen di dunia tinju Amerika Selatan jauh lebih tinggi dibandingkan Jerman. Dia memiliki murid di seluruh Amerika Selatan dan bahkan dunia. Semua orang menahan napas. Jika Arman adalah batu ujian Nangong Yun, maka Let Malen adalah tantangan sesungguhnya bagi Nangong Yun saat ini. Kakak ipar, tolong beritahu saya tingkat kekuatan apa yang dimiliki saudara perempuan peri itu. Song Qiu merasa keringat dingin menetes dari dahinya saat ini, melihat sosok Raid Malen berjalan menuju Nangong Yun selangkah demi selangkah. Song Qiu merasakan sesuatu di dalam hatinya. Chu Chen juga memperhatikan bahwa sepertinya ada kekuatan samar yang memancar dari tubuh Raid Mulen. Tetapi dia tidak dapat sepenuhnya mengendalikannya dan itu menyebar langsung ke sekelilingnya. Berdasarkan ini saja, dia jauh lebih rendah daripada Sister Jun.
Jika mereka berlima pergi bersama, mereka mungkin bisa menimbulkan sedikit masalah bagi Sister Jun. Adapun saat ini, ekspresi Chu Chen santai, tidak terpengaruh oleh aura Raid Malen. Sister Jun dapat dengan mudah mengalahkan mereka satu persatu. Mendengar ini, Song Qiu terkejut, dan matanya bersinar tanpa sadar. Ketika Let Malen berjalan menuju Nangong Yun, dia menatap ke arah Nangong Yun, dan aura di tubuhnya terlepas, ganas dan mendominasi. Baru belakangan ini Raid Mulen menyadari keberadaan keterampilan tinju dan menendangnya telah mencapai tingkat master. Memanfaatkan sepenuhnya ini tidak ada potensi. Tetapi Raid Mulen percaya bahwa ini jelas merupakan level baru dalam dunia tinju. Yang tidak diketahui orang luar adalah sebelum Let Malen pergi ke Yangcheng, dia juga berdiskusi dengan Arman. Di bawah tekanan kekuatannya, Arman tidak dapat mengerahkan 70% kekuatannya, dan ditekan dengan kuat segera setelah dia bergerak. Hal ini pula yang menjadi alasan Let Malen tetap percaya diri usai Arman kalah dari Nangong Yun. Raid Mulen menantikan bagaimana dia akan memukau dunia ketika kekuatannya mencapai puncaknya. Namun, pada saat ini, yang sedikit mengejutkan Raid Mulen adalah wanita berbaju putih di seberangnya sama sekali tidak terpengaruh oleh kekuatan miliknya. Momentum agung dan mendominasi itu menghilang tanpa jejak di depan wanita berbaju putih, seperti batu jejaknya tenggelam ke laut. Seperti yang diharapkan dari seorang master kungfu Tiongkok yang mampu mengalahkan Arman, dia mampu memblokir kekuatanku. Raid Mulen bergumam pada dirinya sendiri. Nangong Yun tidak mengerti. Jika dia tahu bahwa Raid Mulen sebenarnya mencoba menghancurkannya dengan kekuatan yang baru saja menyentuh ambang alam aura, Nangong Jun pasti akan tertawa. Raid Mulen mencoba menipu kelas. Guan Gong bermain pedang di depan pintu. Let Malen berlari ke depan dengan tangan besi yang tajam, seolah menerobos udara, dan bergegas menuju Nangong Yun. Saya ingin melihat apakah tinju baji Anda dapat memblokir tangan besi saya. Tangan besi itu seperti sebuah kata, kuat dan berat, serta sekeras baja. Saat ditinju, rasanya seperti bisa menghancurkan emas dan puing-puing. Siapa di dunia saat ini yang dapat memblokir pukulan Tuan Malun secara langsung? Keyakinan Zhao Tianhao pulih dan dia berteriak dengan penuh semangat. Dikabarkan bahwa hasil uji ilmiah menunjukkan bahwa tangan besi Master Mulen sama kuatnya dengan dampak truk yang melaju dengan kecepatan 80. Saya mendengar bahwa Tuan Mulen dapat meledakkan truk yang melaju dengan satu pukulan. Saya mendengar bahwa Tuan Maren dapat meledakkan bumi dengan satu pukulan. Tetapi dia tidak mau melakukannya karena dia khawatir bumi akan meledak dan dia tidak punya tempat untuk meletakkan tubuhnya. Tuan Maren adalah seorang Super Saiyan. Semua orang menatap Nangong Yun dengan saksama. Di bawah pengaruh tangan besi, Nangong Yun tampak berada dalam pusaran badai. Bajikuan, pukul dia. Song Qiu mengayunkan tinjunya. Zhong Dingying dengan paksa menekan emosinya, dan kamera selalu fokus pada Nangong Yun. Melihat tangan besi yang seolah mampu menghancurkan langit dan bumi hendak menghantam Nangong Yun, tiba-tiba sosok Nangong Yun berkelebat pelan, dan di saat yang sama ia melambaikan lengan bajunya, pakaian putihnya berkibar, dan lengan bajunya berkibar, dan di antara petir dan batu api,
tangan besi Raid Mulen tiba-tiba mengenai dia. Semua kekuatannya hilang. Letmalen bergegas maju terlalu keras. Setelah mengambil beberapa langkah ke depan, dia memantapkan langkahnya dan kembali menatap Nangong Yun dengan ekspresi tidak percaya. Tangan besi yang begitu agung, meledak seperti guntur, akhirnya diselesaikan dengan lengan baju Nangong Yun. Song Qiu menyeka matanya dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Apa yang terjadi barusan? Adik peri itu melambaikan lengan bajunya dan menjinakkan serangan tangan besi Raid Mulen. Ini bukan bajikuan yang dia gunakan tadi. Seseorang berseru, ini adalah seni bela diri Tiongkok kuno lainnya. Mungkinkah Kung Fu Liu Yun Fei Xiu yang legendaris? Mata Gong Changhong membelalak, dan dia sangat terkejut. Sekte Jiuxuan bukan hanya sekte terbaik di dunia, tetapi juga menyatukan semua seni bela diri di dunia seni bela diri. Liu Yun, jika keterampilan lengan terbang tidak diperlihatkan di tangan Nona Nangong, saya akan mengira itu telah hilang. Pertarungan belum berakhir. Iron Fist karya Raid Mulen adalah tentang kekuatan, keganasan, keteguhan, dan kekuatan. Dalam satu tarikan napas, tangan besi itu padat dan luar biasa. Namun, kali ini, semua orang melihatnya dengan jelas. Gerakan kaki Nangong Yun ringan, lengan bajunya bergerak dengan anggun dan bebas. Lengan bajunya seperti awan yang mengalir, tidak menentu. Saat melarutkan tangan besi, dia juga mengandung niat membunuh lengan terbang. Baru saja, Yaman mencoba menggunakan Jiu-Jitsu Amerika Selatan untuk mengatasi kekuatan dengan kelembutan. Untuk menghadapi bajikuan Sister Jun, senyuman muncul di wajah Chu Chen, dan dia berkata dengan ringan, sekarang Sister Jun menggunakan lengan bajunya untuk memblokir tangan besi. Memang benar kelembutan mengalahkan kekuatan. Lengan bajunya menghalangi tangan besi. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak akan ada yang percaya. Mata Song Qiu penuh dengan pemujaan fanatik, saudari peri. Sasana tinju Wei Yang, Zhao Fangquan dan yang lainnya semua menatap layar ponsel. Pada saat ini, seluruh sasana tinju Wei Yang menjadi sunyi senyap. Mengapa Raid Mulen terlihat seperti lalat buta? Seseorang bergumam tanpa sadar. Apakah ini benar-benar pembangkit tenaga listrik puncak dari Amerika Selatan? Kenapa? Dia tampak agak lemah. Ekspresi Wei Qiugen menjadi gelap, diam. Namun, ketika Wei Qiugen melihat ke layar ponsel lagi, dia menarik napas dan memerintahkan dengan suara rendah. Pertama, turunkan spanduk yang tergantung di pintu. Sasana tinju Wei Yang tidak boleh merasa malu. Wajah Zhao Fangquan menjadi semakin gelap. Sejak awal pertemuan media, dia mempromosikannya dan membangun momentum yang luar biasa. Menunggu momen ketika 5 master terjun payung ke Canceng dan menjadi tak tertandingi. Mengambil Yangcheng sebagai titik awal, hal ini memicu badai Amerika Selatan di Tiongkok. Mimpinya indah, tapi hasilnya terlalu kejam. 5 pemain top Amerika Selatan sudah berada dalam krisis bahkan tidak bisa keluar dari bandara Yangcheng. Kita harus menang. Zhao Fangquan diam-diam mengepalkan tangannya dan menatap layar ponselnya. Memanggil, 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 awan yang mengalir dan lengan yang beterbangan sama anggunnya dengan angin. Semakin dia bertarung, dia menjadi semakin ketakutan. Di mata orang lain,
Nangong Jun hanya menggunakan lengan bajunya untuk menghadapi tangan besinya. Namun, Raid Mulen tahu di dalam hatinya bahwa kekuatan lengan baju Nangong Jun tidak ada hubungannya dengan tangan besinya. Terlebih lagi, akhirnya, setelah terpaksa mundur beberapa langkah lagi, Let Malen berteriak pelan, "Jangan menunggu dan melihat, berkumpullah. Jika tidak ada satupun dari kita yang akan mampu mengalahkan wanita Tionghoa ini." Song Qiu tertegun sejenak dan tanpa sadar bertanya, apa yang dia bicarakan? Pada saat ini, 3 orang kuat di belakang Raid Malen diaktifkan pada saat yang sama, dengan cepat membentuk pengepungan, dan semuanya menyerang Nangong Yun. Ketika Song Qiu melihatnya, dia tiba-tiba mengerti dan menjadi bahagia. Dia pasti berkata, "Sialan, tolong aku, saat kita bertemu di jalan sempit, yang pemberani akan menang, jangan malu-malu. Ayo pergi bersama." Bab 412 Liburan. Banyak orang di belakang Song Qiu mendengar terjemahannya dan tidak bisa menahan tawa. Saya pikir dia harus mengatakan bahwa pesawatnya akan lepas landas. Semuanya, harap bersiap. Jika kami tidak bisa mengalahkan kami akan mundur. Hahaha. Tolong berkomunikasi dalam bahasa Mandarin. 5 ahli top di Amerika Selatan dicegat bahkan sebelum mereka meninggalkan bandara. Dan sekarang mereka begitu tidak tahu malu sehingga mengepung mereka. Saya merasa adik peri bisa menghancurkan tim. Apa yang kamu katakan membuatku tiba-tiba merasa seperti adik peri sedang menembakkan senjata ke bandara. Kata kerumunan itu, tiba-tiba terdengar suara seru. 4 master yang mewakili kekuatan tempur puncak Amerika Selatan berkumpul dan menggunakan metode terkuat mereka untuk mengalahkan Nangong Yun dengan kekuatan yang menggelegar. Pada titik ini, tidak ada lagi yang berpikir untuk bertarung sendirian. Selama mereka bisa mengalahkan Nangong Yun dan mengembalikan wajah komunitas tinju Amerika Selatan, itu sudah cukup. Song Qiu menahan napas dan memandang ke arah Nangong Yun, yang sudah dikepung. Bisakah keterampilan lengan terbang Liu Yun milik saudari Yun cukup untuk mengalahkan 1 lawan 4? Chu Chen tersenyum tipis. Apa yang dilakukan Sister Jun sekarang bukanlah kungfu Liu Yun Fei Xiu. Saat ini, semua orang melihatnya lagi. Nangong Yun menggunakan serangkaian teknik telapak tangan baru untuk melawan 4 tuan. Pakaian putihnya masih menarik perhatian. Menghadapi serangan yang sangat cepat, pakaian dan ikat pinggangnya berkibar dan gerakannya tanpa beban. Kungfu macam apa ini? Bahkan Gong Chang Hong tidak tahu, matanya terkejut. Pemuda Xiaoyu benar-benar tercengang. Saya merasa sosok Nona Nangong melayang langsung ke atas, bergerak mengikuti angin. Apakah dia benar-benar dewa? Bukan hanya pemuda Xiaoyu yang merasakan hal ini, semua orang juga menyadarinya. Langkah-langkah Nangong Jun anggun, dan sosoknya terangkat mengikuti angin. Dia bermain seperti manusia. Dia sesekali menyerang dengan telapak tangan, tetapi bahkan lebih bebas. Tapi hal itu membuat Raid Mulen dan yang lainnya merasa seperti berada di lautan yang bergejolak. Ini adalah kungfu Tiongkok lainnya yang belum pernah saya ketahui sebelumnya, seru Kelvin White, matanya menunjukkan keterkejutan yang kuat. Kungfu Tiongkok sangat menakutkan. Mereka berempat merasa sangat tidak berarti pada saat bersamaan. Bahkan dengan kekuatan penuh, ia tidak bisa menolak.
Song Qiyu berharap dia bisa melebarkan matanya ke dahinya dan menyaksikan Nangong Yun secara bertahap menang dalam pertempuran. Jika Bajikuan mewakili kekuatan bela diri, Liu Yun Feisiu mewakili keanggunan, maka rangkaian teknik telapak tangan ini sepenuhnya melepaskan perasaan agung. Mata Song Qiyu panas dan bersemangat. Dia sangat menyukai teknik telapak tangan ini. Dikelilingi oleh musuh, dia bebas dan santai, melakukan apapun yang dia inginkan, seperti menggoda musuh. Dia sedang berjalan di taman, tapi dia tidak berdaya. Kakak ipar, teknik telapak tangan macam apa ini? Song Qiyu mau tidak mau bertanya. Banyak orang di sekitar juga secara tidak sadar menajamkan telinga mereka. Lagi pula, bagi mereka, teknik telapak tangan ajaib seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah seni bela diri Tiongkok kuno yang sesungguhnya. Sebenarnya kita semua telah mempelajari rumus teknik telapak tangan ini, kata Chu Chen sambil tersenyum. Mendengar ini, Song Qiyu tertegun dan tampak bingung. Apakah saya pernah mempelajarinya sebelumnya? Chu Chen mengangguk. Misalnya, ketika Peng bermigrasi ke Nanming, air menghantamnya sejauh 3.000 mil, melonjak ke atas sejauh 90.000 mil, dan kemudian berhenti selama 6 bulan. Setelah Chu Chen selesai berbicara, mata Song Qiyu menjadi semakin bingung. Song Qiyu, kedengarannya familiar, tapi pernahkah aku mempelajarinya sebelumnya? Murid pemalas, mulut Chu Chen sedikit bergerak. Pada saat ini, seseorang yang sedang menguping pembicaraan keduanya tiba-tiba berkata, "Ini adalah Xiao Yaoyu, milik Zhuangzi." Lagu Qiyu tercengang. Sebuah artikel berjudul Xiao Yaoyu juga menjadi formula pelatihan teknik telapak tangan ajaib ini. Ini disebut teknik telapak tangan Xiao Yaoyu. Chu Chen berkata, itu juga berarti Xiao Yao Tiandi, bermain dengan dunia. Song Qiyu menundukkan kepalanya karena malu. Chu Chen menepuk pundaknya dan berkata, "Kamu tahu pentingnya membaca. Jika kamu tidak bisa membaca dengan baik, kamu bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk mempelajari teknik telapak tangan favoritmu." Teknik telapak tangan Xiao Yaoyu, semua orang memandang Nangong Yun, dan beberapa orang mengingat kata-kata perjalanan bahagia di benak mereka. Tetapi mereka merasakan pesona kehidupan tanpa beban di Nangong Yun. Gerakan teknik telapak tangan Xiao Yaoyu bersifat eklektik dan fokus pada melakukan apapun yang kamu inginkan. Chu Chen berkata, sebenarnya, keterampilan ini hanya untuk bersenang-senang ketika Sister Jun sedang bebas dan bosan. Bang! Raib Mulen terkena telapak tangan dan jatuh ke tanah. Darah meluap dari sudut mulutnya. Dia kebetulan mendengar kata-kata Chu Chen lagi di telinganya. Dia segera menatap Zhao Tianhao ragu-ragu sejenak dan menerjemahkan dengan jujur. Let Malen melontarkan anak panah berdarah. Apakah ini hanya untuk bersenang-senang saat kamu bosan? Kalimat ini tidak terlalu mematikan, tapi terlalu menghina. Tidak apa-apa membunuh orang, tapi ada juga masalah membunuh hati. Let Malen meraung, melompat, dan semburan kekuatan lain keluar dari tubuhnya, bergegas menuju Nangong Yun. Jentikan tangan Nangong Yun dan telapak tangan yang tak terduga membuat Raib Mulen terlempar lagi. Pertarungan selanjutnya bahkan lebih tidak mencurigakan. Dalam waktu kurang dari 5 menit,
Tidak satu pun dari 5 master Amerika Selatan yang mampu berdiri. Nangong Yun berdiri tepat di tengah-tengah 5 orang yang jatuh ke tanah. Berdiri dengan tangan di belakang punggung, pakaian putihnya tergerai, tanpa noda. Zhong Dingying dengan cepat membekukan gambar itu dan sangat bersemangat. Menang, Saudara Zhang. Apakah kamu melihatnya? Apa yang disebut Pesta Amerika Selatan pada akhirnya hanya lelucon. Menurut saya, ini adalah pesta seni bela diri Tiongkok kuno. Zhong Dingying berkata dengan penuh semangat. Dari Baji Kuan hingga Liu Yun Fei Xiu Gong. Rangkaian terakhir teknik telapak tangan Xiao Yaoyu yang agung, sepenuhnya menunjukkan warisan kungfu seni bela diri Tiongkok kuno. Saudari Peri memberikan pelajaran yang disebut keterampilan bertarung puncak Amerika Selatan dalam seni bela diri Tiongkok kuno. Saya tiba-tiba ingin melihat seperti apa delegasi Amerika Selatan di Weiyang Boxing Gym ketika mereka melihat adegan ini. Kami datang ke sini dengan kemeriahan yang begitu besar, hanya untuk mengetahui bahwa kami hanyalah tim perunggu. Sister Fairy benar-benar menghancurkan tim. Hahaha, 5 tuan ingin menindas Chu Chen secara agresif. Tetapi mereka dikalahkan oleh Tuan Chu Chen sendirian. Jika kamu tidak berbicara omong kosong, aku akan kembali dan melafalkan Xiao Yaoyu dulu. Chu Chen melangkah maju, memandang Zhao Tianhao, dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu ingin telanjang di bandara? Mendengar ini, ekspresi Zhao Tianhao berubah drastis. Dia terhuyung mundur beberapa langkah, dan kemudian jatuh ke tanah. Bahkan jika saya menyalahkan diri sendiri sampai mati, saya tidak dapat mempercayainya. 5 master teratas di Amerika Selatan dikalahkan seperti ini. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Zhao Tianhao meragukan keterampilan bertarung Amerika Selatan. Jadi, rentan, wajah Zhao Tianhao sangat pucat. Periksa sendiri, penerbangan tercepat adalah penerbangan tercepat. Biarkan mereka semua kembali. Mata Chu Chen menjadi dingin. Zhao Tianhao buru-buru mengeluarkan ponselnya dan segera memesan tiket. Chu Chen tiba-tiba menyesalinya dan memintanya lari telanjang ke bandara. Jangan pernah menantang kungfu Tiongkok. Chu Chen melirik ke 5 master yang berpura-pura mati di tanah. Dia terlalu malas untuk memperhatikan mereka. Dia menatap semakin banyak orang di sekitarnya dan berkata, Sister Jun, ayo pergi. Nangong Yun mengangguk. Namun saat hendak berjalan keluar, tiba-tiba kerumunan orang mendatangi mereka. Senior, Zhong Dingying bergegas ke depan. Bolehkah saya mewawancarai Anda? Nangong Yun sedikit mengernyit dan menatap Chu Chen. Chu Chen dan Song Qiu berdiri di depan, melindungi Nangong Yun di belakang mereka. Semuanya, tolong beri jalan. Saya hanya punya pertanyaan. Zhong Dingying bertanya dengan keras. Maaf, apa itu kungfu Tiongkok yang sebenarnya? Kungfu? Jangan bicara omong kosong. Kami tidak tahu banyak tentang kungfu. Chu Chen meraih tangan Nangong Yun dan melakukan langkah Qian Kun. Sosok mereka berdua bergerak seperti hantu. Dan mereka berjalan melewati kerumunan dan berjalan pergi. Song Qiu ditinggalkan sendirian dalam keadaan linglung. Semua orang mengepung Song Qiu. Song Qiu menangis sedih. Aku benar-benar tidak tahu kungfu. Aku hanya seorang siswa sasana tinju biasa. Aku juga tidak tahu Xiao Yaoyu, Zhuangzi. Bersambung.